Salam teman-teman. Ya, sekarang hari ini kita akan belajar tentang radical discipleship. Ada yang tahu? Apa itu radikal? Atau sedang memikirkan tentang sekelompok umat agama yang memaksakan ideologinya untuk menggantikan ideologi bangsa. Ya, radikal itu berarti kembali ke sebuah dasar yang benar, atau kembali ke sebuah dari titik awal yang benar. Kita buka dalam Matius 10 ayat 34 sampai 42. Ya. Kita bahas tentang di ayat yang ke 34. Tuhan datang bukan membawa damai tapi membawa pedang. Ada yang tahu artinya teman-teman? Tuhan kok bawa pedang, kok tidak bawa damai, kedamaian? Memang Tuhan membawa damai antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama manusianya. Tapi di sini kok Tuhan malah membawa pedang. Ini diartikan setiap kita dipisahkan dari satu anak sebagai orang tua pisah, terus saudara pisah. Itu artinya kita masuk ke surga itu sendiri-sendiri. Walaupun satu keluarga itu ada ikatan darah, tapi itu kita kalau masuk ke surga itu sendiri-sendiri, dihitung Tuhan sendiri-sendiri. Nah makanya kalau hamba Tuhan atau siapa saja yang teman-teman dengar, kenapa kita harus membenci orang tua kita, saudara kita? Maksudnya membenci itu kita mengasihi keluarga kita, tapi jangan melebihi kita mengasihi Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam lagi, saya mau mengingatkan tentang 2000 tahun yang lalu, tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Teman-teman sadar tidak kalau sini teman-teman dosanya ditebus oleh Tuhan Yesus? Sadar? Berapa sih harganya penebusan Tuhan setiap diri kita? Atau seharga tagihan rumah listriknya Raffi Ahmad 17 juta, atau seharga mobil listriknya Andre Taulani untuk BTP rumah Anang Hermansyah yang seharga 50 M. Seperti yang dikatakan, seperti dinyanyikan tadi, bukan dengan barang fana, tapi dengan darahnya yang mahal. Ya, anugerah seperti itu mahal. Karena itu kita dipanggil untuk mengikuti Yesus. Karena mahal harganya, Allah mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus setiap kita. Satu-satunya anak yang mempunyai kehidupan yang benar, yang tak bercacat celah dan tak bernoda. Karena itu mahal. Karena itu sangatlah mahal. Jadi teman-teman sini hidupnya janganlah kita menyia-nyiakan atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena dari yang mahal, kita sudah dibeli Tuhan, sudah dibayar lunas. Berarti kita hidup ini miliknya siapa? Ya, bukan lagi milik dunia. Bukan dengan barang fana, melainkan dengan darah anak domba. Kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai yang 19. Nah, di sini pengorbanan Tuhan itu tidak dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Seperti berarti kan kita sudah tebus, dibeli dan dibayar lunas. Berarti milik kita sudah bukan milik dunia dan milik iblis. Berarti kita tubuh ini miliknya Allah. Seperti yang dikatakan Yakobus 4 ayat 5, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ini kata cemburu ini berkonotasi negatif atau dengki. Nah, orang-orang percaya yang memahami betapa berharganya pengorbanan Tuhan Yesus, seharusnya kita tidak menyia-nyiakan itu. Amin. Ya. Kita masuk dalam poin 1. Mengikuti Yesus yang mana?
memposisikan Yesus di posisinya. Teman-teman, sini biasanya kalau orang-orang percaya yang akan percaya Tuhan, kita melihat orang yang tidak percaya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Yesus Selamat. Senang enggak? Kita sebagai orang Kristen, kita ada orang ya datang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Yesus Selamat. Dalam artian dia sudah menerima Yesus dan masuk ke agama Kristen. Kita senang ya? Ya. Tapi sadarkah kita kalau kita itu kita bawa muridnya Tuhan Yesus, kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, entah kita mau menerimanya atau tidak. Tanpa sadari, kita semua ini memiliki kecenderungan untuk membuat kekristenan yang kita ikuti menurut selera kita dan keinginan kita masing-masing. Jadi itu kita ikut Kristen, masuk Kristen, tapi kita malah mengatur Tuhan sesuai dengan keinginan kita sendiri-sendiri. Nah, ini malah membuat kita membengkokkan harga kita mengikuti Yesus, dan sesuka-suka mengambil dan menerima pengajaran Tuhan Yesus yang sesuai dengan selera kita dan keinginan kita masing-masing. Ya, di sini ada seorang pastor mengatakan saat seminarnya, ini bahasa Inggris tak artikan dalam bahasa Indonesia. Apakah aku mengikuti Tuhan Yesus yang benar, yang asli, atau apakah aku mengikuti Tuhan Yesus dalam imajinasi saya? Nah, teman-teman bisa memikirkan itu, bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Dewasa ini orang-orang Kristen lebih suka mengatur Tuhan daripada kita diatur oleh Tuhan Yesus. Nah, teman-teman ini termasuk salah satu kategori yang mana? Kita murid Tuhan, kita mengatur malah diatur. Biasanya diatur ya. Ya. Nah, orang seperti ini tentunya tidak bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus, tidak bisa menjadi murid-murid Allah yang sejati, yang radikal dalam Kristus. Karena apa? Karena dia tidak menghargai perasaan Tuhan Yesus. Dan sebagai mestinya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kecenderungan ini malah orang-orang Kristen membuat agama ini, kita menerima agama ini hanya menerima tentang kebaikan atau moralitas dan tidak lebih. Kekristenan seperti ini biasanya menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat atau penolong ekonomi kita, kesuksesan kita, bisnis kita. Biasanya gitu ya. Kalau kita berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong berkati usahaku, berkati sekolah, kuliah, atau dan sebagainya, pekerjaan. Mereka tidak benar-benar memposisikan Tuhan Yesus di posisinya yang sebenarnya atau seharusnya. Memposisikan Yesus sebagai Allah itu gimana, teman-teman? Kita memposisikan Tuhan Yesus itu yang seperti apa? Memposisikan Yesus sebagai Allah tidak hanya menyebutnya Allah atau tidak hanya menyebutnya Dia Yesus Kristus, Allah kita, tapi ya kita menjawabnya dengan pujian kita, penyembahan kita. Kalau kita nyanyi, ya berarti kita harus nyanyi sungguh-sungguh dalam hati kita, dengan setiap hati kita. Kalau firman Tuhan ya kita baca, renungkan, tidak cuma baca tok. Terus besok tanya, kemarin khotbah minggu apa? Tidak tahu, lupa. Nah, itu kebiasaan orang-orang Kristen. Manusia hidup dan itu rahmat karena memberikan manusia satu-satunya kehidupan benar. Apapun yang kita putuskan, entah kita mau menerimanya sebagai Tuhan atau tidak, seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Kita malah menjadi murid yang dewasa sejati seharusnya memiliki rasa takut akan Allah yang benar dan selalu memposisikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah yang harus ditaati. Teman-teman sudah memiliki rasa takut akan Allah. Takut akan Allah itu seperti apa? Menjauhi larangannya, mengikuti perintah Tuhan. Terus ada lagi,
Ya, kita takut akan Allah itu seperti kita mencintai Tuhan lebih dari siapapun, lebih dari orang tua kita, saudara kita, bukan sebagai alat untuk digunakan memenuhi keinginan kita. Masa Tuhan Yesus sebagai alat, iman kita sebagai Tuhan Yesus sebagai alat untuk keinginan kita, keinginan kita. Kita harus menjadi murid yang radikal. Seharusnya kita menjadi murid yang benar dulu. Sebelum menjadi murid yang radikal, seharusnya kita menjadi murid yang benar. Kita masuk dalam poin kedua, meninggalkan segala sesuatu dan mengikutinya kemanapun ia pergi. Nah, di masa 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus ini adalah seorang guru keliling, yang dimana ia mencari murid-muridnya yang rela atau siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki. Ya, di sini contohnya Matius 4 ayat 19 sampai 20. Dari ayat ini seseorang yang bernama Petrus dan Andreas. Mereka adalah seorang nelayan. Ya, ketika Yesus mendatangi mereka, lalu Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, akan kujadikan kamu menjadi penjala manusia." Ya. Dan ada lagi satu contoh tentang Matius pemungut cukai. Kita baca dalam Matius 9 ayat 9. Teman-teman tahu tidak pemungut cukai itu apa? Pemungut pajak. Ya. Dan ketika Yesus sedang mampir ke rumahnya, ibaratnya seperti itu ya. Dia menemui Matius, lalu Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Terus Matius menaruh uang-uangnya di meja, lalu dia pergi mengikuti Tuhan Yesus. Nah, di sini tuh Tuhan Yesus sedang pada saat itu ya, Tuhan Yesus itu sedang mencari murid-muridnya yang siap dan rela untuk meninggalkan segala sesuatu. Di sini teman-teman, siapa yang sudah atau yang masih berusaha untuk meninggalkan sesuatu dan mengikut Tuhan? Contohnya kita percaya handphone baru, terus pada saat jam ibadah kita malah sibuk, malah asik main handphone baru, malah saat jam ibadah malah nggak ibadah. Atau kita dalam hari pas jam ibadah kita pergi atau ada acara futsal. Sudahkah teman-teman itu sadarkah teman-teman akan hal itu? Atau pada saat ini masih masih sibuk dengan urusan kita masing-masing, mau meninggalkan jam ibadah kita? Kita baca Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai 62. Amin. Di sini dalam ayat ini masih ada murid-murid Tuhan yang sedang tidak sepenuhnya dia meninggalkan yang dia miliki. Di sini ada yang berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan Bapakku." Lalu ada lagi, "Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Masih murid-murid Tuhan aja masih begitu, apalagi kita yang hidup saat ini. Tuhan Yesus itu datang untuk memporak-porandakan sistem dunia, sehingga saat kita mengikuti Dia, Tuhan Yesus itu membawa kerajaan surga berbeda, sistemnya berbeda dengan dunia yang saat ini. Kita mengikuti Tuhan Yesus itu adalah kita mengikuti Tuhan Yesus dari Bethlehem sampai Yesus lahir, sejak lahir sampai ke Golgota, sampai ia mati di atas kayu salib. Nah, tidak saat kita datang ke saat kebangkitannya dan Pentakosta. Seperti kita sekarang, kalau kita ibadah ada ya orang-orang setahun 2 kali, Paskah sama Natal tok datang. Malahan kalau ada halangan datang mas setahun sekali atau satu setahun tidak sama sekali. Mengikuti Tuhan Yesus tidak hanya saat senang, tapi saat kita sedih maupun susah. Kita mengikuti Tuhan Yesus tidak saat kita diberkati tok datang, tapi kita rela menderita deminya. Yang tadi jelaskan, mengikuti Tuhan Yesus itu kita harus rela menderita dalam kita diproses oleh Tuhan. Tidak hanya berada di sisinya saat Ia memberkati kita dan memberikan kita mukjizat atau kesuksesan.
Bahkan di saat penyakit kita tidak sembuh, atau ekonomi kita sedang menurun, atau saat putus cinta, saat apa ya, LDR-an jauh, terus korban PHP, apalagi ya, banyak pengalaman, jadi nikah, kawin lari. Ya, tetaplah kita mengikut Tuhan Yesus dengan tiada henti-hentinya, dengan semangat kita, dan tool yang dinamakan murid yang radikal dan murid yang sejati. Nah, eksperimen radikal, apa yang sudah kita bahas tadi hanyalah teori-teori belaka kalau kita tidak melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dikatakan Rasul Yakobus dalam 1 Yudas ayat 22, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saya yakin teman-teman sini pasti akan sangat melakukan firman Tuhan. Amin. Jangan sampai tidak melakukan. Berarti kalau kita tidak melakukan, kita menipu diri sendiri. Kita sebagai seorang murid Yesus, kita harus siap mengalami proses yang lama. Proses pemuridan itu tidak instan, tidak cepat. Kita harus mengalami penderitaan, lika-liku, rintangan yang kita hadapi demi menjadi murid yang radikal dalam Kristus. Nah, proses yang memakan waktu seumur hidup kita ini haruslah membuahkan adanya transformasi pikiran dan perilaku kita, hingga benar-benar kita mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Perubahan karakter akan diperoleh oleh murid-murid Kristus yang benar-benar mengikuti Dia. Dalam Matius 5 ayat ke-20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ahli-ahli Taurat itu dan orang Farisi itu sangat mengerti luar biasanya tentang firman Tuhan. Dia hafal semua Taurat, tetapi dia tidak melakukannya. Nah, kalau apalagi kita yang sering kalau kita tidak datang ibadah ke gereja atau malah tidak baca Alkitab, tidak doa, terus kita tidak melakukannya, ya tambah lagi kita lebih tidak benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ini yang dimaksud adalah karakter hidup kita. Nah, makanya kita sebagai orang murid harus memancarkan dan membuahkan buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 ya. Kita harus memiliki buah-buah roh itu, dan kita sebagai murid Yesus sudah menjadi murid Yesus yang radikal dan sejati. Teman siap ya menjadi murid Yesus? Amin. Supaya kita memiliki pelita dalam hidup kita dan memberi contoh bagi lingkungan kita sekitar, walaupun di rumah kita atau di lingkungan sekolah kita atau pekerjaan kita atau dimanapun kita berada, kita harus memiliki dampak sebagaimana Kristus dalam hidup kita.